Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan mengingatkan kembali tentang aturan rantai. Ini menjadi penting karena sebagian dari kalian terlihat belum jelas bagaimana menggunakan aturan rantai khususnya pada fungsi trigonometri. Ibu akan memberikan contoh mulai dari sederhana sampai dengan nanti yang lebih kompleks. Misalnya yang pertama, tentukan turunan pertama dari untuk yang A adalah fx sama dengan sinus 5x, yang B fx ini agak sedikit lebih kompleks, cos 2x dikurang 8, yang ke C fx sama dengan sinus 2x ditambah 3 pangkat 3, pangkatnya di sana. Kita coba selesaikan ya. Untuk yang 1A lebih dulu, yang A ya, 1A 1A. Untuk yang 1A kita misalkan, tadi kan soalnya adalah fx sama dengan sinus 5x. Kita anggap fx itu adalah y itu adalah sinus, tapi 5x ini kan fungsi juga ya, bukan konstanta, maka kita anggap itu adalah u. Y sama dengan sinus u. Nah sekarang u nya ada berapa? U nya apa? Gitu. Dengan u apa? Berarti u nya adalah 5x. Coba kita turunkan y terhadap u, berarti dy diferensial y terhadap u. Jadi dy per du itu adalah turunan y terhadap u, diferensial y terhadap diferensial u. Berarti turunan dari sinus apa? Kosinus u ya. Nah sedangkan yang ini, yang u ini, berarti ini turunan u du terhadap x, karena ini fungsinya dalam x, du per dx, karena u itu adalah 5x. Turunkan, turunan dari 5x berapa? 5. Nah jadi turunan si fx ini ya, turunan fx berarti f aksen x. F aksen x adalah gabungan dari yang pertama dan yang kedua. F aksen x itu sering disebut dengan dy per dx, ya kan? Itu dari mana? Itu gabungan dari ini. Pertama dulu satu yang ini, satu lagi nanti yang ini. Oke, berarti di sini adalah dy per du dikali dengan du per dx ya. Maka kita tinggal tuliskan saja dy per du nya adalah cos u itu apa sih? Cos u itu, u tadi apa? 5x. Berarti ini adalah cos 5x ya. Berarti bisa langsung ditulis ini adalah cos 5x dikali dengan 5. Tapi konstanta itu selalu ditulis di depan, berarti 5 cos 5x. Ini f aksen x. Itu ya. Yang kedua adalah bukan yang kedua tadi Ibu nulisnya apa? 1B ya. Biar konsisten kita ganti ini jadi 1B.
1B tadi adalah fx sama dengan cos 2x dikurang 8. Ya. Nah, prinsipnya sama. Berarti ini fx itu adalah y. Y-nya adalah cos u. Dengan u adalah 2x dikurang 8 kan? Oke. dy per du adalah turunan dari cos negatif sinus u. Berarti negatif sinus 2x dikurang 8 karena u-nya 2x kurang 8. Sedangkan untuk u, du per dx turunan ini apa? 2 ya. Turunannya 2. Sudah. Ya. Turunannya 2. Stop. Nah, jadi ini tadi f aksen x atau dy per dx adalah gabungan dari apa? dy per du dikali oleh du per dx. Yang ini digabung dengan yang ini. Ya. Kita buat batasan seperti ini boleh ya. Digabung. Maka ini adalah negatif sinus 2x dikurang 8 dikali 2. Konstanta biasanya diletakkan di depan. Berarti apa? Negatif 2 sinus 2x dikurang 8. Ini f aksen x. Yang kedua. Tidak sulit ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini rantainya lebih panjang. Ada 3 buah rantai susunannya ya. Ini 1C. 1C tadi fx adalah soalnya tadi apa ya? Sinus 2x ditambah 3 pangkat 3. Sinusnya yang pangkat 3 ya. Jadi sebenarnya asalnya ini adalah sinus 2x plus 3 pangkat 3. Jadi sebenarnya pangkat 3 itu seperti ini. Tapi cara penulisannya seperti itu. Ya, cara penulisan lazimnya. Jadi diingat bentuknya seperti itu. Ini fx. Maka ya itu misalkan y dulu ya, seperti tadi. Ini adalah y. Y sama dengan sinus 2x ditambah 3 pangkat 3. Berarti dy per dx ini nggak perlu tanda kurung, tak perlu, ini juga tak perlu. Dy per dx berarti ini kan sama dengan apa? U pangkat 3 ya. Ini adalah U pangkat 3. Berarti mau ke dy per du dulu. Ya. Dy per du U pangkat 3 ya. Saya ulangin biar lebih jelas. Berarti Y sama dengan U pangkat 3. Dengan di dalam U itu kan apa? U-nya adalah sinus V. Dengan V adalah ya, V-nya apa? V-nya adalah 2x
plus 3. Nah, rantai ya. Oke. Ya ada 3 kan? Oke. Sekarang yang kita urusin Y dulu. DY per DU. Turunan dari U pangkat 3. Berarti 3U kuadrat. 3U kuadrat itu apa? Berarti sama dengan 3U nya tadi apa? U sinus ya. Berarti 3 sinus pangkat 2 dari V. 3 sinus pangkat 2 V nya apa? Oh, 2X ditambah 3. Udah, belum selesai. Kita kan ada 3 nih. Yang ini 1, 2, 3. Berarti rantainya ada 3, ingat. Setelah DY per DU ada DU per DV. Ya. DU per DV turunan dari sin. Ya, itu kan Y-nya. Sekarang itu kan Y-nya ini ya, nyambung ya. Kalau belum nyambung tulis dulu U-nya. U biar nggak pusing. U sama dengan sinus V. Maka DU per DV sama dengan turunan sin adalah cos V. Cos V berarti cos 2X tambah 3. Oke. Sudah. Maka yang terakhir V. V adalah tadi 2X ditambah 3. DV per DX. Berarti 2 ya. Sudah dapat 3 kan tadi ya? Ada dapat 3, ini 3-nya. Tinggal digabung. Ya, yang ini, yang ini, yang ini. 3. Maka DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. DY per DU berarti 3 sinus pangkat 2 dari 2X ditambah 3 dikali DU per DV cos 2X tambah 3 lalu dikali dengan 2 ya, digabung saja. Maka sama dengan bagaimana cara menuliskannya. Konstanta bisa dikalikan dengan yang di depan, yang ini dengan ini. Jadi 6 sinus pangkat 2 dari 2X tambah 3 dikali cos 2X tambah 3. Itu saja ya. Berarti ini turunannya F aksen, salah. Ini adalah F aksen X. Oke, cukup sementara ini agar kalian lebih paham
nanti Ibu akan berikan latihan yang terkait bagaimana menurunkan fungsi trigonometri. Namun terkadang ada juga yang menggunakan rumus U per V. Ibu tambah sedikit aja ya. Yang kedua kalau menggunakan rumus U per V, misalnya adalah fx sama dengan x pangkat 4 ditambah sinus 2x. Ya, tuh. Maka ini adalah dua bagian, ini U, ini V. Maka f aksen x nya adalah U aksen V ditambah UV aksen, masih pakai ini ya. Nah, U aksen, turunan dari U aksen ini adalah 4x pangkat 3 dikali V, V-nya tetap sinus 2x ditambah UX pangkat 4 dikali V aksen. Nah, V aksen menggunakan rumus yang tadi. V aksen itu adalah turunan dari, ini pakai aturan rantai ya. Jadi kalau yang ini ya, saya berikan catatan sedikit, saya tulis di sebelah sini saja ya. Ini adalah dy per dx nya adalah dy per du dikali du per dx. Turunan dari sinus itu adalah cos 2x dikali 2 ya, berarti 2 cos 2x ya. Langsung ini penerapan dari yang tadi ya, berarti dikali dengan 2 cos 2x ya. Ini untuk khusus V ya, untuk sinus yang ini yang ini ya, ke situ. Itu kalau sudah mahir ya, berarti tinggal digabungkan saja itu berapa. Ini f aksen x ya. Boleh langsung seperti ini, atau yang sekiranya bisa disederhanakan dengan menggunakan perbandingan trigonometri bisa. Misalnya sinus 2x itu apa, cos 2x itu apa. Tuh, ya. Sementara ini cukup, nanti bisa dilanjutkan pada latihan. Terima kasih.